Ini udah on nih Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarku pubul aulia. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Jadi sekarang lagi berada di makam Jaro Besi. Alhamdulillah ini bersama engkong saya, benar bukan orang lain nih. Kalau bahasa Bekasinya engkong, kalau bahasa kerennya kakek ya. Sama kakek engkong saya yaitu engkong Raden Muhammad Ali Saputra. Beliau ini ya salah satu boleh dibilang biru kunci kong ya, biru kunci daripada makam Jaro Besi yang lebih dikenal dengan siapa kong? Mbah Mukalir, Mbah Mukalir, Mbah Muhadir bin Ahmad Mapahir. bin Ahmad Mapahir. Ini bersama tim kreator Hadi Budi. Alhamdulillah waktu itu kita sudah jarah kembali kong, sudah kita liput karena kan lebih afdolnya lagi ini mau tanya silsilah daripada riwayat Mbah Makam Jaro Besi ini, mungkin kan kong lebih tahu biar khususnya anak-anak muda tentang ziarah khususnya yang ada di kota Bekasi, bahwa di Bekasi ini ada waliullah yang harus kita datang, kita kunjungi, kita ziarahi ya. Mungkin kepada engkong masalah boleh ceritakan jadi ya masalah sejarah daripada makam Jaro Besi ini. Jadi ini santai aja ya. Iya, ini sambil ngerokok. Iya. Iya, nah, sambil ngerokok ya. Ada apa ini? Paling inter. Silakan Kong. Hah? Iya, Silakan Kong, silakan. cerita aja. Sejarah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi saudara saya, anak cucu yang datang kemari bersama-sama dengan jamaahnya Pak Haji Budi, Pak Haji Budi. Syukur alhamdulillah bisa silaturahmi ziarah ke Makbaro. Saya punya kakek Mbah Raden Mukalir bin Ahmad Mapahir bin Mbah Mamak bin Mbah Syarif Tanjul Arifin bin Pangeran Sageri bin Sultan Abdul Fatih Abdul Fatah bin Sultan Abdul Mari Ahmad, Sultan Abdul Mapahir Mahmud Abdul Qadir bin Sultan Maulana Muhammad bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Abdullah Untatuddin Mesir. Alhamdulillah udah ketemu jadi jalur-jalurnya, nasabnya beliau di sini, termasuk saya juga. Saya keturunan yang ke-6 dari sini. Masya Allah. Saya yang ke-6 juga dari ibu bapak saya juga dari beliau, dari sini juga satu pohon. Pada tahun 2003 ini adalah saya bangun. Saya bangun tempat ini agar yang berziarah ke sini jangan sampai kehujanan. Iya. Ya, kita memberikan sesuatu kemudahan untuk orang-orang yang berziarah datang ke sini, baik dari manapun gitu. Pada waktu itu dibangun, saya membuat gambar, dipanggilnya Bienah pendopo atau saung gitu. Saung, ya. Untuk orang berziarah di sini. Saya gambar. Pada waktu itu saya nanya sama Mbah Haji Aceh Firdaus yang ada di Cibitung. Oh, Cibitung, Bekasi kalau nggak Kabupaten Bekasi. Beliau saya datang ke sana berdua dengan saudara ipar saya Nurtani waktu itu. Oh, Ancamat. Waktu itu saya datang ke sana, Mbah, saya mohon izin, saya mau bangun makbaro makam Mbah Mukalir, Mbah Muhadir. Oh iya Neng, silakan. Gambarnya gimana? Coba Mbak lihat dulu kitabnya. Lalu dia mengeluarkan kitab Mbak Haji Aceh Firdaus. Nggak taunya itu sama. Gambar yang saya gambar sama di kitabnya itu sama. Akhirnya kata beliau, bagus nih Neng, udah begini sama kata gitu. Modalnya
Akhirnya kapan mau dibangun? Dia pengen secepatnya Mbah, saya bilang. Akhirnya beliau sampai datang kemari letakkan batu pertama. Nah, waktu itu ada anggota DPR, belum menjadi anggota waktu itu masih calon. Itu Rahmat Effendi. Oh, yang sekarang jadi wali kota. Bang Pepen ya. Bang Pepen. Itu saya minta bantu sama dia. Akhirnya tadinya sih ukuran cuma 6 kali 6. Kata Mbah Haji Aceh Firdaus, jangan kecil, gedein katanya, disanain. Akhirnya diluasin sama saya tuh, tambah gitu. Nah memang pada waktu itu sejarahnya itu, kenapa kita ini harus membangun. Ini saya seringkali dikasih mimpi gitu. Suruh membangun ini, kapan mau dibangun Neng? Nah, saya masih bingung pada waktu itu. Nanti ayah bertahun-tahun, dari tahun 96 kalau nggak salah itu. Saya disuruh bangun, 2003 baru terlaksana gitu. Terus ya alhamdulillah. Sejak membangun ini saya dikasih mimpi terus. Perjalanan beliau. Perjalanan beliau itu karena mimpi ya. Orang mau percaya mau enggak terserah. Karena kita diajak berjalan dalam mimpi itu. Perjalanan beliau sampai ke pertama beliau datang ke Cikunir. Terus Pekayon disebut Pondok Penda, Jati Kramat, Pondok Gede. Itulah perjalanan beliau sampai ke Jati, sampai Kramat luar Batang. Abi Husen. Iya, Abi Husen. Sampai ke Kerawang. Dari Kerawang sampai ke Mahabang. Mahabang. Nah, terus akhirnya saya dapat mimpi lagi, diajak lagi jauh lagi saya sampai ke Godog. Itu di Garut. Neng, tolong ke sana ke Godog. Saya belum pernah ke Godog. Saya bilang, nanti ada yang tahu orang sini. Beliau bilang gitu. Akhirnya saya tuh ngumpulin duit sama Haji Namin. Ya. Iya. Ada 10.000, ada 20.000, saya kumpulin duit itu sama Haji Namin. Berangkatlah sama Haji Namin ke Godog. Nah di sana ada Kanjeng Rahmat Suci. Tuh, Kanjeng Rahmat Suci itu saya di sana jarang bermalam di sana. Terus saya habis tawasulan, habis hadiah Fatihah, terus saya duduk di saung. Terus saya pagi-pagi udah pulang. Apa yang dikasih petunjuk sama beliau? Ibumu gitu. Kok ibumu ini apa ini? Ada apa di rumah ini ibu saya gitu. Habis subuh saya pulang. Tuh, habis subuh saya pulang. Ternyata nggak ada apa-apa di rumah. Saya pas maghrib saya itu dapat mimpi lagi. Baru ngenyap gini. Harus pakai syarat Neng gitu. Saya nggak nanya syarat itu apa saya nggak nanya. Tapi memang harus saya perjalanin itu perjalanan beliau. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah. Amin. Nah di sana saya waktu perjalanan juga digoda di terminal saya. Waktu saya makan di terminal itu ada ibu-ibu, dia mujukin saya untuk ke Pamumpuk. Karena ya di sana kalau mau jarak sana aja Pak, ngapain ke Godog? Enggak, saya mau ke Godog aja, Gadog. Enakan di sana Pak, Pamumpuk. Saya nggak mau tuh. Habis makan, udah saya minta dicari mobil yang mau jurusan ke Gadog. Jalanlah tuh seorang perempuan nunjukin nepak mobil itu, ini Pak mobilnya. Iya. Saya terima kasih, orang udah nggak ada.
udah nggak ada itu. Pada waktu penasaran pagi saya pulang, saya tanya Haji Namin, kita lihat warung yang kemarin itu masih ada nggak? Di terminal nggak ada warung, ternyata situ kosong gitu. Nah situlah akhirnya di situ juga semua perjalanan beliau, sehingga saya juga sering dikasih petunjuk sama beliau, harus sabar nih gitu. Itulah cerita yang anunya ya, Singkat. mudah-mudahan kita nih diberikan amanah bisa gitu ya, Iya. bisa juga yang jarah juga. Insya Allah. Itulah channel sahabat Sarkuhul Aulia ini, Kong RT Ali ini dari hati jelasinnya sampai berlarut artinya kan ya benar-benar artinya tidak Mengalami. ada tidak ngarang karena beda. Karena kalau dari hati kan memang Iya. benar tulus ya emang tujuannya biar bagaimanapun ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua ya Kong ya. Ini kan masih keturunan, masih orang tua, kita sholat rajin, ibadah rajin, kalau sama orang tua durhaka ditolak Kong Nah ya. itu makanya salah. Alhamdulillah ini Kong salah satu peduli kepada leluhur. Kebetulan juga leluhur ya memangnya waliullah kan patut harus kita ziarahi. Semata-mata kita ziarah ini kan kenal Islam berkat perjuangan beliau. Iya. Gitu. Jadi memang intinya di channel Sarkuhul Aulia ini Kong, kita mau sakti, mau ziarah kemanapun, mau bagaimanapun, jadi tolak ukurnya kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah. Kalau kitanya makin jauh, makin sombong buat apa ya Kong ya? Mudah-mudahan kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makam Jaro Besi ini apanya Mbah Guru Keneng Kong Raden Haji Umar? Kalau Mbah Guru Keneng kemarin itu pernah mbah dia. Mau berarti ini kakek ya? Kakeknya Mbah Guru Kakeknya Keneng. Mbah Guru Keneng yang lebih dikenal Raden Haji Umar. Raden Haji Umar itu bin Mbah Jairi, Mbah Jairi bin Mbah Haji Mukalir sini gitu. Beliau lah. Berarti engkong mah apa ngalamin ya Mbah Guru Keneng ya? Ngalamin, iya. Sohi Ji. Sohi, ngalamin, iya. Iya. Meninggalnya pada tahun berapa Kong coba? Kalau menurut Mbah Guru Umar, Iya Mbah Guru Keneng. Mbah Guru Keneng itu kalau menurut engkong sini 68. 1968. 98. 68. Iya 1968 yang ketika itu umur berapa tahun Kong Mbah Guru Keneng? 120. Masya Allah 120 tahun. Iya. Tapi orang yang itu model kayak Lurah Nurbaman, dia bilang tahun 70. Ada juga yang bilang tahun 72. Ya namanya versi ya Kong ya, beda-beda ya, silakan aja ya. Nah, pada waktu itu almarhum Syar Mahfud, beliau memang orang yang baik juga. Nah, saya ingat itu pada waktu itu dia laris ini mengundang pada malam itu. Pas ketika Mbah Guru Keneng meninggal. Mbah Guru Keneng meninggal, Syar Mahfud Diumumin di radio sama Ustadz Mahfud. sama Syar Mahfud Itu mencari guru sekolah saya radio. juga Kong dulu masih Iya. sekolah di Al-Muwana. Masih kakek juga masih. Iya, ngalamin juga itu. Itu disebut radio apa dulu namanya? Mangkudilaga itu. Oh, Mangkudilaga. Radio Betawi itu. Disiarin di situ. Radio itu. Nah, kejadian lah itu. Ada apa namanya? Hujan, angin, banyak yang tumbang pohon dan rumah itu. Alam berduka dah. Alam karena mungkin alam juga sangat apa ya, menyambut gitu ya. Alam bersedih ya Kong ya. Iya, Karena bersedih. meninggal ada seorang ulama besar. Ulama besar gitu. Nah, kalau ke Kiai Nur Ali itu Kong Itu ke dia, Mbah Guru Keneng Raden Haji Umar. itu Mbah Guru Keneng, Kiai Nur Ali itu satu perjuangan kayaknya. Pahlawan Bekasi Kong. Pahlawan Bekasi. Atakwa ya. Atakwa itu gitu. Perjuangan 45 dia. Kayak Ma'mun Nawawi. Ma'mun gitu. Nawawi. Kayak Abdullah Syafi'i masih itu masih satu itu juga seteleting. Satu lighting ya? Lighting yang di Jakarta ya Kong. Iya, Jakarta itu kayak Abdullah Syafi'i itu masih. Syafi'i.
Itu sama ke atasnya Kiai Guru Marjuki ya. Iya, Guru Marjuki, atasnya masih Guru Marjuki itu. Nah kalau umur mah tuan Mbak Guru Keneng ya sama Kiai Nur Ali mah ya jauh ya umurnya. Ya, tuaan kayaknya. Karena Mbak Guru Keneng itu, Mbak Haji Umar itu memang rajin ya. Rajin ke Kuitang, ngaji Kiai Nur Ali, Habib Soleh, Habib Bekasi. Soleh, ya bapaknya Habib Dan Ali ya. walaupun dia seorang ulama, tetap dia ngaji terus gitu. Sangat tawadu ya. Tawadu sangat tawadu. Dan orangnya nggak pernah marah ya. Nggak pernah marah dia mau. Makanya ilmunya dia itu sulit ya. Iya, saya pernah dengar cerita itu Kong dari Mbah Raden Pandi, bapaknya Kiai Raden Kolili, katanya waktu itu Mbah Guru Keneng mau berangkat ngaji ke Kuitang, itu dia ditabrak sama motor. Iya. Orang Mbah Guru Keneng minta maaf, katanya salah saya, coba kalau saya nggak keluar dari rumah, luar Iya. biasa sabarnya. Iya, Dia iya. yang ditabrak malah dia minta maaf ya Kong ya. Benar memang itu. Mbak Guru Mbak Haji Umar itu ngomong gitu. Udah katanya emang salah gua. Iya luar Gitu. biasa loh, kalau kita udah marah-marah Kong ya. Iya. Maksud dia mah kenapa gua jadi keluar rumah Iya. gitu. Kalau kata dia mah kan gitu. Kalau gua nggak keluar rumah nggak mungkin gitu. Gitu ceritanya. Oh jadi ke Raden ini Raden Mukhalir ini kakek dari Mbak Guru Keneng ya? Kakek ya. Mbak Guru Keneng gitu. Berarti ini nyambungnya ke Sultan Hasanuddin Banten Kong ya? Iya, Sultan Banten, Cirebon, terus sampai ke Mesir gitu. Mesir, Masya Allah. Ternyata di daerah Bekasi ini khususnya di Kampung Ceger, Kecamatan Bekasi Selatan Kong ya. Iya. Yang lebih tahu orang Pekayon, ini ada makam waliullah yang nyambung sampai ke Sultan Mesir. Hasanuddin Banten, terus ke nyambung ke Sunan Cirebon. Cirebon sampai ke Mesir Kong. Nah, ke Mesir gitu. Iya, itu memang ada catatan silsilahnya tuh. Silsilahnya gitu. Jadi apa namanya? Bukannya mengada-ngada. Bukan mengada-ngada gitu. Jadi kalau kata hadis soheh ya. Sohe, mutawatir. Mutawatir. Makanya saya kan nyelusuri terus sampai di mana nih gitu. Kalau kita nggak selusuri nggak akan terbuka gitu. Ke nasabnya. Iya. Nah, sekarang sudah mulai terbuka dah tuh. Oh ini turunan ini gitu. Jadi pada tahu saran keluarga juga gitu. Ini kok nggak apa-apa Kong, silakan ambil ini ya. Emang kalau sarku mah mesti sambil ngerokok. Sarku mesti sambil ngerokok. Jadi sarku ini sarjana kuburan kok gitu. Jadi ya tiap kita jarah, juru kuncinya kita wawancarain. Iya. Tujuannya ya itu kita ngucapin terima kasih, kita kenal Islam, kita perjuangan beliau. Tidak lain daripada itu. Iya. Dan kedua, ingin menunjukkan ke generasi muda bahwa ziarah ini hukumnya sunnah, ya bukannya bid'ah, bukannya apa seperti itu Kong. Ya kebanyakan kan orang beranggapan di medsos ini ziarah ini begini gitu. Jadi di channel ini saya ujiannya dakwah gitu. Mudah-mudahan doain Kong biar istiqomah ini ya. Amin, insya Allah. Makanya ada sejarah juga katanya pada waktu Belanda itu tahun 750-an lah. Itu ada juga yang bilang 762, ada juga yang bilang. Di situ Belanda sayembara. Siapa yang bisa membendung kali katanya, maka di kampung itu dibebaskan pajak. Ternyata kakek kita lah ya di sini ya. Ini makam Raden. Itu namanya kali Benduan Ki Aban itu. Ya, Bang. Tuh. Sekarang namanya kampung apa Kong? Di mana kampung Ki Aban? Iya. Kebantenan. Oh, Kebantenan. Di Kebantenan berarti daerah Jati Asih ya. Jati Asih, daerah Jati Asih itu. Nah di situ beberapa tahun akhirnya bebas ini, bebas pajak dulu mah. Oh, karena bisa ngebendung. Belanda ngadain sayembara, Raden Mukhalir ini bisa ngebendung itu kali. Akhirnya kampung Ceger ini dibebaskan dari pajak. Itu ceritanya mah cuma benang aja dilempar. Benang dilempar, udah kali air terbendung. Cuman gara benang aja tuh ya. Dari benang aja. Luar biasa kalau. Itu karomanya ya, nanti karomanya. Karoma itulah beliau.
Nah terus saya pernah dengar kong ini dulu katanya kalau ada granat apa di sini nggak meledak. Nggak meledak. Bener itu Kong? Iya. Nggak meledak pada waktu itu. Lagi juga memang ini tertutup gitu. Kampung Cekir ini. Iya iya. Di satelit nggak bisa gitu. Iya iya iya. Di satelit nggak bisa. Jadi gelap. Tidak terdetek. Makanya sejarahnya juga jadi gelap. Mm-mm. Pemerintah belum tahu di sini gitu. Mm-mm. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini nanti pemerintah memperhatikan juga. Amin. Amin. Ah, Iya. Mudah-mudahan ya kan bahwa di Bekasi ini ya luar biasa sebenarnya Kong ya. Iya. Banyak makam-makam wali-wali Allah di Bekasi. banyak sebenarnya. Cuman kalau Mbah Acep Firdaus bilang, itu beliau ini yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Bekasi. Ini Ada yang hadir. Masya Gitu. Allah, ini orang jarang yang tahu. Jarang Oh. yang tahu. Itu cerita dari Raden Haji Acep Firdaus. Jadi pertama kali nyebarin Islam di kota Bekasi ya ini Mbak Iya. Raden Mukhalid. ini. Gitu. Jadi yang di ini Bekasi dah, Bekasi kan Iya. dulu kabupaten juga kan Iya Bekasi. Bekasi. Luas ya. sampai apa Cawa apa Hmm. Jakarta tuh. Hmm. Bekasi juga Jatinegara Kaum. Berarti sebelumnya Mbak Guru Keneng, sebelumnya Kiai Nur Ali ini sudah Udah ada. Masya Allah. Udah ada. Ya mungkin kan karena memang wali Allah ini ada yang masyhur, ada yang Iya. ada yang mastur ya. Kalau 1750 berarti beliau udah ada di sini kan? 1750 ya. Iya. 1750. 17 1750 750. 50 Masehi. Berarti termasuk tua. Berarti masih zaman kerajaan ya, Kong ya. kerajaan. Hampir 300 tahun. Iya, masih kerajaan. Hampir 300 tahun yang lalu. Mm-mm. Alhamdulillah ini Kong, ini Ya alhamdulillah. bekas Ya, perjuangan Kong. Dulu saya pernah sekolah di sini. Ini tempat saya nongkrong Kong. Dulu belum ada ininya nih. Telepon Kamboja ini. Iya, dulu belum ada ginian nih, sekitar tahun 90 atas dah. Saya kan Iya. sekolah di Almawana nih, sering nongkrong di sini saya nih. Ah. Ya, kan memang karena dulu masih bocah kan nggak tahu. Ini dulu tempat saya nongkrong dulu. Memang saya waktu itu dipesan di sini juga. Dikasih mimpi tuh. Tuh. Jangan dipaksain membangun ini. Ya maksudnya minta sama orang. Iya. Orang mau ngasih terima. Ya. Gitu. Luar biasa. Jangan dipaksain. Iya. Bahkan waktu itu ada yang mau nyumbang keramik ini samping nih, Iya iya. Ini Kong ya. Iya. pengen warnanya waktu itu hijau apa? Hijau. Iya. Saya bilang nggak bisa. Kalau mau nyumbang apa kata saya, kalau Iya. enggak. Iya. Akhirnya nggak ngasih. Gitu. Karena juga Kong juga nggak sembarangan kan, Iya, sesuai dengan istilah kata petunjuk atau isyarat daripada Isyarat atau ya petunjuk lah. iya daripada mbah ini kan. Terus itu mungkin engkau bisa menceritakan kenapa diberi nama Jaro Besi. Iya Kong, kenapa bisa diberi nama Jaro Besi? Makam Nah Jaro Besi. pada sebelum itu mungkin tahun berapa ya saya juga tuh anak yang menyumbang ini masih ada sebenarnya yang nyumbang Jaro Besi ini. Oh Jaronya. Nah waktu itu Jaro tuh Kong apa? Haji Amin namanya. Ini Jaronya. Apa Jaro tuh bahasa Indonesianya? Jaro, ya Jaro. Jaro Besi ini. Itu Besi bahasa ini. Betawi. Pagar apa? Pagar. Kalau pagar mah gede. Iya. Ya Jaro ya Jaro. Jaro Besi. Jaro begini lah. Oh, Jaro tuh begitu. Ini Jaro. Ini Jaro. Yang besi-besi ini, Kang. Iya, Ini namanya Jaro. Jaro Besi. Itu Kong Haji Amin yang buat ini. Yang buat Jaro Besi Ah. ini. Dia waktu itu najar kata anaknya, kalau saya pergi haji nanti ini saya bikin Jaro Besi lagi. Itu nggak tahu tahunnya tahun berapa waktu Iya. itu. Anaknya juga lupa itu. Iya iya. Gitu. Jadi dikenal walaupun ini sebagai makam Jaro Besi. Jaro Besi, Dari gitu. ceritanya ya. Nama Itu aslinya Kong Haji Amin itu di Cikunir ya tinggalnya. tinggalnya. Berarti Engkong mah dari ini keturunan ke-6 Kong ya. Saya kan 6.
dari sini, dari ibu keenam, dari bapak juga keenam juga. Keenam juga ya. Jadi kiri kanan dapat Kiri ya. kanan. Karena dapat. Sohe itu mah. So, kalau saya Kong sebenarnya saya keturunan orang kaya Kong. Iya. Cuman keturunan ke-8 Kong. Jadi abis pisan. Habis bisa Iya, keturunan ke-8. turunan ke-8 habis deh. Abis pisan udah. Yang mudah-mudahan ntar jadi apa? Jadi kaya. Amin. Ya Iya. Allah, amin. Ya, Fokus. usaha Amin. kita Amin, Kong. usaha Ya, amin, berkah. Kong. ya. Amin. Amin. Nah, yang penting Amin. kita rajin tawasulin, Amin. jarak kan gitu. Iya. Karena ada juga hadis apa ya namanya itu, kalau kita lupa tidak ingat kepada manusia, Oh, ya. kalau kita ya, tidak turun. berterima kasih kepada Ya. manusia, berarti tidak berterima kasih kepada mana Allah. dia Ya. sekinas, Ya, yang sekinas. yaskurillah. Iya. Ya, syukurillah, ya. Nah, itu. Jadi Iya, kita berterima kasih kepada manusia dulu. Manusia kan banyak ya. Siapa manusia? Orang tua kita. Betul. Nah, lupa sama orang tua kita, sama juga kita nggak bersyukur sama Allah. Sama Allah. Gitu. Ada lagi hadis khairun nas anfa'uhum linnas Kong. Nah. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi Untuk orang banyak. orang lain. Iya. Ada ini kebanyakan sekarang sebaik-baiknya manusia yang manfaatin orang lain. Iya. Nah itu yang saya pegang juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia Yang itu bermanfaat bagi bermanfaat. orang lain. untuk orang. Mm. Orang lain, sebanyak-banyaknya kalau perlu gitu. Orang mau perlu apa? Kalau dia perlu kita kasih. Iya. Kan gitu. Sebagai pelayan ya Kong. Iya, kita kasih. Itulah. Mungkin pakaian para wali itu. Iya. Gitu. Pakaian para wali. Bukannya ini kadang-kadang Hairun nas anfa'uhum linnas, perbaiki kita dirimu gitu. Salah, sudah perbaiki diri. Oh, Iya. dirinya. Padahal itu untuk bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain. Iya. Apapun. Iya. Apapun itunya. Sekarang kita punya warung, punya bengkel, punya apa. Orang bermanfaat minta dibantu, ya kita bantu kan Iya. gitu. Jadi Apa yang orang butuh gitu kan. dakwah praktek yang Kong ya. Iya. Langsung bukan teori. Ya. Luar biasa. Ini Gus ditanyakan, ini fasilitas apa lagi yang kurang di area Makom Yarus ini? Iya Kong. Di syariat belum ada musola Gus. Yang masih kurang fasilitas daripada di Makom Iya. Besi ini Kong apa aja kira-kira? Ya, Ini mungkin. ya itu musola belum ada. Musola. Musola. Untuk para penjara mungkin yang mau Iya. salat malam apa Iya, ya. masalah malam, apa gitu ya. Kan. Tapi udah ada lahannya ya. Rencana ada. Ada. Bisa di situ lah. Gitu. Sama apa ya? Tenda ya Kong ya. Ya, dan Buat Pemakaman. kalau Pemakaman. buat yang buat ada- pemakaman ini. pemakaman. Nah, nanti ada keluarga besar. Gitu. Insya Kalau memakamin kehujanan kan jangan Iya. kehujanan gitu. Iya, iya. Ini kebetulan tim Salkup sudah Kalau bisa mau arah ke disumbangin sana. itu. Iya. Insya Allah Kong. Insya Allah, Kong. Cuman kan kita kan Insya Allah. apa namanya nggak mau Proses. ucap ini. Iya, Kita gitu. pengen gitu aja takutnya kita kan ucap apa. Mudah-mudahan. Insya Allah Kong doain aja. Yang penting kita niat baik gitu. Artinya kita apa karena kita langsung praktek kita nggak mau begini-begini. Ntar Iya. Saya mau mending ngomong pahitnya. Bang. Nyatanya manis Kong ya daripada ngomong manitanya pahit kan Iya. gitu. Ya, insya Takut kan Allah. kita gini ya, dilupakan. Bisa aja kan kita dibikin lupa sama Nah, Allah. itu kok Itu doang. yang takut makanya kita jaga itu. Nah, itu. Kalau kita najar, takut Iya. dilupain. Iya. Gitu. Kalau kita mah udah ada di bengkel itu gambarnya Kong. Iya, udah. dikerjakan. Mudah insya Allah dikerjakan. dah. Iya insya Allah, cuman kan kita nggak mau janji nggak mau. Iya. Insya Allah dari Insya tim Allah. Sarkup ini Mudah-mudahan. bisa ngebantu tenda buat itu ya kan mudah-mudahan Iya. gitu. Ya mungkin diceritakan lagi kemarin juga kita mengantar sembako ya. Kita pakai bayi. Apa Ji? Ya bahwa tim Sarkup tidak semata-mata jarah tapi juga ada Oh iya, Kong. Jadi saya di tim Sarkup ini nggak cuma jarah aja. Jadi kita juga ada buat PT juga, usaha. Kita juga buka biro jasa. Bahkan kita nanti doain Kong biar tembus. Amin. Mau bikin apa namanya Ji? Ribet ngomongnya. marketplace, Marketplace Kong. Waterflash. pasar digital, Pasar online. digital. Oh, ya.
Sekarang kan zamannya online kok. Iya, Nah, jangan nanti tim Sarkup tuh mudah-mudahan Tim ada. ADRT. Jadi kan supaya nggak layam mutu walayah ya Kong, Iya. kurang bermutu kan kurang biaya. Nah karena kalau kita ziarah mulu kan kita kudu seimbang Kong ya. Iya. Artinya dunia ini kata Habib Umar juga buat penguatan. penguatan. Supaya ya kita jangan sampai tangan kita di bawah kan Iya. gitu kan. Ya, Termasuk kita juga sembako berbagi itu. juga ya kepada yang membutuhkan kan gitu. Emang kita juga pengen banget ya membagi-bagi gitu ibaratnya. Kalau kita udah apa ya dipercaya, usaha kita udah maju kan gitu. Ya penting niat udah ada ya Kong ya. Sebenarnya kan katanya ada Ji apa senyum aja udah sodako Kong. Lah emang ya. Iya kalau kita sholat Jumat ada kotak lewat kita nggak punya duit kita senyumin kotak. Ya. Cuma jangan sering-sering. Iya. Jangan kan apa itu ya. Orang jualannya kalau kita beli sama sedekah juga. Iya. Ya, kenapa membuat makan anak-anak? Iya, Kan itu sama itu. Jualannya laku. Iya. Itu sama. Kadang-kadang ini Kong ya giliran gajian belanjanya ke Alfa gitu. Nah. Giliran ngutang ke warung. Kalau tetangga. Aduh. Ya itu emang udah membudaya ya. Iya. Kong. Padahal tetangga itu butuh makan anak-anaknya Iya, padahal juga, keluarga. mereka itu usaha cuma buat makan Kong, buat Iya. kaya ya. Padahal sedekah mah di situ sama. Nah, itu. Gitu. Ya itulah. Ya dunia ini panggung sandiwara. Gitu. Kalau kata Habib Hussein dunia giliran orang susah aja jalan Iya. buat lakuan tenang Nah, tenang. maka Ya itu udah makanya. kagak tuh tengok tuh orang susah dulunya. Kalau orang kaya mau nyebrang aja tuh mah tengok. Iya. Alhamdulillah ini bisa silaturahmi sama Engkong, bisa ketemu, ya kan bisa melayani atau menerima tim Sarkup yang bocah ledok ini. Tapi alhamdulillah Kong ya, ini juga apa Bapak atau saya juga masih nyambung juga kemarin. Iya, Kong, ya. masih nyambung, masih nyambung ya. Masih nyambung. Iya, kadang-kadang kan gini Kong namanya. Saya kan bukannya saya yang kepengen Kong. Iya. Itu awalnya saya dipanggil Gus itu dari Keyunan Kong. Saya dipanggil Gus. Kadang-kadang ada orang yang komplain, oh dipanggil Gus, iya kan. Sementara kan Gus itu kan atau anak kiai. anak kiai atau cucunya kiai gitu Kong gitu. Berarti kalau secara nasab ke sini masih nyambung Kong Masih ya. nyambung, masih nyambung. Artinya Kalau diceker ini masih nyambung gitu. nyambung ya. Kalau ada yang komplain ketemu Kong aja Kong Iya. ya. Komplain saya dipanggil Gus ya. Apalagi kalau yang para habaib udah melihat ini misalnya Jarudin, oh ini masih ada keturunan ya, lebih kuat lagi kan gitu. Jadi memang di channel ini sebagian jamaah manggil saya nama itunya Gus Rudin gitu. Iya, Nusrudin. Gus Rudin Kong gitu. Saya Muhammad Nusrudin gitu. Iya, Gus Muhammad Sirudin. Iya. Detailnya sebenarnya saya 3 Kong, LC, SAG, sama SPDI. Iya. LC itu lulusan Covid, SAG sarjana alam gaib. Kalau SPDI sarjana perjalanan indah muter aja. 4 yang tambah Sarkup. Apa? Sarkup. Sarkup, sarjana kuburan. Alhamdulillah ya tanpa sengaja napak tilas ini ya takdir Allah yang gerakin Kong ya kita bisa tahu siapa leluhur kita ya Kong ya biar anak cucu kita kan nanti kan tahu nih sejarah Supaya tahu sejarahnya gitu. Dan sampai putus lagi nantinya gitu. Bahkan kebanyakan sekarang Kong orang apal 4 aja udah bingung. Lah iya, Iya kan? itu. Apal 4 kan kebanyakan cuman dari misalkan saya ke kakek udah kesono udah lupa. Lupa udah. Dulu juga sini banyak seperti itu lupa. Kata siapa ya, kata siapa gitu. Dan nasab ini sebenarnya Mbah Raden Haji Firdaus awalnya itu. Awalnya bangun ini Mbah Haji Firdaus tulis nih bini neng. Ya Mbah saya terima itu. Tulisan Arab semua. Gitu. Terus saya turunin bahasa Indonesia dia Melayunya gitu. Itu. Harus saya dapat lagi. Nah itu dapatnya itu kapan ya?
bagaimana nih kita supaya bisa menemukan nasab ini sampai ke sana gitu, sampai ke Rasulullah. Allah. Pada waktu itu saya dapat mimpi juga, nanti juga ada yang nganter. Alhamdulillah itu ada yang nganter jadi jatuh. Oh, nasab ini. Iya. Ada yang nganter. Kalau dari Jatinegara datang ngobrol-ngobrol, dia bawa buku itu, nasab itu, ya udah tinggalnya. Oh ternyata di sini gitu. Oh ini yang dimaksud. Wes, Gitu ya. lah. Silsilah daripada Iya. nasab ini nih yang Iya. di itu. Karena waktu mimpi itu lagi disusun, katanya ntar dia nyampe gitu. Iya. Ya tapi benar memang bukti. Alhamdulillah nyampe ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau secara jarak kalau ke makam Sultan Hasanuddin Banten jauh, Iya. ongkosnya nggak ada. Kesini sama aja kok Sama ya. aja. Itu sebenarnya mah. Gitu. Karena ya banyak juga habaib-habaib yang jauh-jauh tuh pada tahu bahwa di sini ada seorang waliullah. Iya iya. Banyak. Nah ini ada acara, saya dengar nih setiap tahun di sini ada acara Ada apa acara kok? Setiap tahun. Maulid itu. Maulid kok ya? Haul namanya. Acara Waktu haul. itu, jadi haulnya itu walaupun haul dibangun seolah baru kita haulin. Iya, Pas iya. ketika ini dibangun, Iya. pas engkong megang, baru diadain haul sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah jalan berapa tahun kok? 2004 lah. 2003 bangun, 2004 terus mulain Hampir 20 tahun kok ya? berapa ya? Iya, Iya. lebih 20 tahun. 18 tahun. Ada ya? Iya, hampir 20 Kurang tahun. lebih dah gitu. Kurang lebih 18 sampai 19. Berarti setiap tahun ini di tanggal berapa tuh? Tanggal 13 Maulid Muharram ya apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal ya. 13 Rabiul Awal. Nah, 13 Rabiul Awal. Ngadain haul sekalian acara maulid kong ya. Itu ulama-ulama pada datang kong. Alhamdulillah. Termasuk- Kemarin rencana mau manggil Habib Lutfi rencananya Iya. kemarin nih. Hmm. Tahu bawa ponakannya datang kemarin ngobrol-ngobrol sama saya. Nggak usah pikirin dana katanya. Banyakan dia duitnya. Iya iya. Dia bilang gitu. Ntar Kata ponakannya. iya. Kau mikirin dana marah dia bilang gitu Ntar Habib. kalau Abi Umar tahu kita bisa Abi Umar mungkin Iya, bisa Habib Umar kan. Iya. Abi Itu Umar. kan 3 serangkai. Yang dipikirin kita keamanannya lingkungan. Keamanan, Iya, iya. dia bilang. Karena protokoler. Heeh. Karena kan beliau one team press. Kalau kiai setempatnya siapa kong yang biasa di Kayak sini kayak Haji Holili, terus kayak Walid Walid, Abdul Hadi, ya kiai datang Abdul juga. Hadi. Kayak Munawir asli Oh, juga. kayak Munawir asli Ya, ya, Munawir dari asli. Jakarta. Dari Jakarta datang juga. Datang Gitu. juga. Mm-mm. Luar biasa. Cuman para habaib belum. Habib Ali dah tuh paling dulu. Habib Ali. Ah, Ya. Waktu dia masih sehat dulu itu. Saya Emang panggil. dari dulu ya sama Habib Ali dari zamannya Mbak Habib Soleh emang dari dulu nyambung Iya, kemarin nyambung ya. Habib Soleh emang nyambung itu Nyambung kemarin. pengajian di sana gitu. Saling berganti kok ya. Iya. Jadi memang jelas jadi iya kan Jelas. kayak gini banyak yang nggak tahu kong. Iya. Banyak yang nggak tahu. Heeh. Aslinya kan kita kalau untuk kebaikan itu kan harus kita kasih tahu kong ya. Iya. Kebaikan itu. Cuman Walid itu kayak Abdul Hadi, Iya Abdul Hadi. dia udah bilang bahwa di sini adalah satelitnya Bekasi. Masya Allah. Habib Abdul Hadi. Satelitnya Bekasi kata kayak Abdul Hadi Abu Walid ini adanya di Ceger. Ceger gitu. Dia udah tahu sekarang. Makanya kadang-kadang malam Selasa dia datang kemari. Oh, Jam jarang. 1, jam 2 gitu. Kalau PLT Bekasi yang sekarang apa pernah mampir ke sini? Patri. Pak PLT yang sekarang udah pernah Belum. Patri. Belum, ya. Belum. Patri Adianto belum. Belum ada yang ngarahkan. Belum ada yang ngarahkan. Mungkin kalau orang-orang pemerintahan itu dari apa ya, dari sejarahnya itu kali apa dipanggil dipanggil apa nih, budaya apa? Oh, Dinas Cagar dan Budaya. Cagar budaya mungkin baru dia gitu kali sejarahnya itu. Ya, memang ini kalau makam-makam itu bagian daripada Dinas Cagar Budaya. Cagar budaya. Mungkin kalau pemerintah baru dia nongol kemari kalau ada itu. Emang ini belum masuk Cagar Budaya ya? Belum.
Seharusnya Karena kemarin ini saya ngobrol-ngobrol sama itu juga dewan, ya. itu harus ada tertulis sejarah-sejarahnya. Mm-mm. Saya kan nggak mau bohong, nggak bisa. Yang nggak ada kita tulis aja, gitu. Tetap bohong gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya mah sangat layak dijaga. Layak sebenarnya mah. Layak. Soalnya kan daripada riwayat nasabnya nyambung ke Pangeran Sogiri, Pangeran Jayakarta, Sultan Hasan Banten, kok nggak lari ke Mbak Karena Jati. ceger ini kan sebenarnya cagar kalau di sini mah. Iya. Awalnya Jadi ceger itu dari asal kata cagar. cagar. Baru orang-orang kemarinnya ceger gitu. Biar gampang ada ceger. Ceger, gitu. ya. Jadi asalnya cagar ya. Padahal mah cagar. Cagar itu ya kayak semacam Karena zaman penjajahan kan Iya. para ulama-ulama dulu kan dikejar-kejar terus. Sini ya, Nggak boleh larinya. menyebarkan agama Islam. Iya. Iya. Nah itulah. Cagar tuh artinya dilindungi. hmm, Cagar tuh artinya wilayah ini nih Iya. dilindungi. Nah beliau lah. oh jadi dipagerin Iya, semacam itu. Pulau dulu pulau ini. Semacam itu. Pulau di sana kan sawah-sawah Iya. kali. Gitu. berarti dilindungin ya. Dilindungin. Cuman lindungnya jangan banyak-banyak. Kalau Iya. lindungnya banyak jadi lendir. Makanya ada kampung hutan di sini. Iya, tahu saya Ah, keputusan tuh. yang babadutan aja juga lama kan gitu. Iya. Babadutan ibaratnya gitu. Dulu dari sana kok dari warung pojok kalau nggak saya sekolah jalan kaki Nah, tuh. iya. Lewatin kampung hutan tuh. Kampung hutan. Dulu kan belum ada jalanan gede itu dulu masih kali kalau ya. Iya. Dan berarti saya tua juga dia ngalamin ya. Padahal baju baru kemarin ngalamin juga, alhamdulillah. Ya artinya bisa Allah gerakin menelusuri daripada leluhur kong. Mm-mm. Makanya kalau saya buka sejarah-sejarah gini saya nangis sedikit karena perjuangan beliau. Iya, Betul. iya. Begitu lelah capeknya beliau berjuang, tapi sekarang nggak dihormatin. Masya Allah. Saya bilang, Soal adab. Makanya saya kan sebelum merangkak jarak jauh-jauh apa kan mestinya yang orang leluhur kita, orang tua kita yang terdekat dulu kong ya, yang Iya, kita iya. kunjungi. Kalau kita belum kesini jauh-jauh, mungkin kalau kita bisa dengar kata lalu, ngapain lu jarak keluar, yang deket aja lu nggak datengin kan gitu. kan banyak orang yang bilang gitu. Hmm. Orang-orang pada jarah jauh-jauh katanya, yang deket aja dilewatin gitu. Bener. Padahal mah yang dekat dulu kan. Dekat dulu. Nah, ntar dengan tinggal di sini kita di sana kan digampangin ya. Iya. Udah istilah kata udah. Iya, iya. Itu ada yang kemarin ini saya pergi di apa Pekalongan itu kali ya, Tegal apa, Hmm. Maulana Muhammad apa ya, Hmm. itu pinggir laut itu. Iya, iya. Maulana Muhammad ya, bin apa ya, Maulana Muhammad atau apa ya? Ada yang di pinggir laut. Hasan Samsudin, Maulana Samsudin. Maulana Maghribi. Iya, Maghribi. Hah? Maghribi mah Batang. Maulana Samsudin. Samsudin. Yang di pinggir laut itu. Iya. Pekalongan ya. Kalongan ya. Terus saya nangis itu, masya Allah. Ini setrumnya itu apa? Saya disambut gitu kayaknya. Ya. Sama di mana lagi ya? Habib Tholib bin Muhammad itu. Saya ke sana juga kemarin. Terus saya masya Allah, situ juga saya nangis lagi. Kenapa jauh dari jangkauan gitu ya? Bisa ada di atas gunung gitu. Beliau itu perjuangan apa? Nah, kalau ini nyambung nggak kong ke dekat rumah saya yang makam Babu Kuning itu? Ya itu petilasan. Petilasan, makam Petilasan. Babu Kuning itu. Petilasannya itu emang dari Pekayon Hmm. ke Raulumu apa? Hmm. Yang itu ya. Sekarang perumahan apa namanya? Kemang itu. Oh. Kemang itu. Roh Panjang ya, Bang, ya? Iya, Raden Wijaya Kusuma. Nah itu. Iya, makam Bungur. Iya bungur ya. Iya, Bungur. makam Bungur. Yang dekat Bungur. Kemang. Dulunya itu pohon gede itu, Hmm. pinggir kali. Nah di situ baru ke Bambu Kuning. Artinya apa Ji? Ada makam hakiki, Ada makam Ajaji. ada makam bajaji yang namanya wali mau Petilasan. petilasan apa gitu. Biasa kong ya. Artinya masih. Dan semuanya hadir. Hmm. Walaupun petilasan tetap hadir. Petilasan sini juga ya. Iya. Gitu ya. Kadang-kadang kan
ada memang makam asli, tapi niat ziarahnya itu bukan mencari ridha Allah, syafaat Rasul. Kadang-kadang juga kosong kong ya. Iya, kosong. Ada yang ziarah memang itu petilasan, tapi dia niatnya karena mencari ridha Allah, syafaat Rasul, mengucap terima kasih, hadir itu kong ya. Iya. Jadi tergantung innama amalu biniatnya kong ya. Maka benar gitu. Jadi intinya di Sarkup Kubul Aulia ini bahwa kita ini ziarah semata-mata hanya ngucapin terima kasih kepada wali-wali Allah, orang-orang soleh, para habaib, bahwa kita kenal Islam berkat perjuangan dia ya Kong ya. Ya perkara mau minta begini-gini itu urusan masing-masing Kong ya. Masing-masing gitu. Cuman kan masalah begitu pribadi masing-masing. Ya kalau kita ziarah kemana-mana kan kita harus lihat sejarahnya. Masya Allah, kita perjuangan beliau itu kita harus tahu sebenarnya Mas. Iya. Bukan hanya kita rekreasi ke sana gitu kan ya. Itu yang namanya ziarah khusus Kong ya. Ziarah khusus. Ziarah khusus. Iya. Ziarah mengunjungi, terus dia harus tahu ini nasabnya dari mana, gitu. Iya. Perjuangan beliau apa. Nah, terus wiridannya apa ya Kong? Kalau bisa kan gitu. Saya tahu juga dia. Kalau yang ziarah umum yang pakai bis itu tuh rame-rame ya. Iya. Namanya wisata ziarah itu ya. Wisata ziarah. Itu hanya wisata. Jadi nggak khusyuk gitu. Tapi tetap baik karena itu kan dipelajari, Iya luar biasa. diperkenalkan pada para aulia. Iya, artinya dibanding kata Habib Umar, dibanding ke mall gak boleh kata Boleh. Habib Umar, tapi kan ya alangkah Lebih baiknya manfaat. Iya. Lupa yang kita punya orang tua sudah meninggal dunia, datengin Kong ya kuburannya gitu. Karena wali yang paling keramat itu ya orang tua kita ya Kong ya. Jadi terima kasih nih Kong RT Ali, kalau saya manggilan Kong RT Ali, namanya Kong Raden Muhammad Ali Saputra. Jadi atas penjelasan daripada makam Joro Besi, Rembet ke Mbak Guru Keneng atau lebih dikenal Raden Haji Umar ya, alhamdulillah. Masalah daripada Kampung Ceger sudah jelas Ji ya? Jelas, sangat jelas ya. Sangat jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya juga baru tahu dari Engkong RT Ali bahwa ini saya juga nyambung juga Kong. Iya. Baru tahu ya, memang bukan. Artinya begini Kong ya. Kita mau keturunan siapa kan yang penting mah akhlak Kong ya. Benar. Apa ya? Kalau kita keturunannya bagus, kalau akhlaknya nggak bagus buat apa ya Kong ya? Iya. Arti intinya kita mau jarah kemanapun, mau bagaimanapun, mau apapun tolak ukurnya, kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Sarkup Kubul Aulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini kan jantah jadinya. Ya. Iya kan di channel Bocah Ledok ini bisa menghadirkan kan sekelas Engkong ahli kan gitu. Besok saya hari Rabu mau ketemuan sama dosen IT. Ya kalau yang itu kan cuma ngada-ngada, perjuangan ngada-ngada khasiatnya kadang-kadang ditunjukin khasiatnya ini kalau jarak sama iya ada aja padahal mah kayak gitu jadi itu kan cuma karomah kecil kok ya, bisa Allah berikan kepada orang kafir itu obat sakti. Iya. Jadi saya tadi yang saya bilang orang hukum kita makin jauh pada semakin jauh sama buat apa ya? Siapa sih? Besar. Biar enak.